Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang saya hormati. Ketemu lagi dengan saya Faizul Hasan. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang data extraction dan data analisis ya Bapak Ibu. Nah, untuk topik ini nanti kita lakukan secara pelan-pelan karena outline kita hari ini yaitu nanti kita akan belajar data extraction, nanti kita juga akan belajar quality assessment, kita akan belajar tentang data analysis ya. Ini topiknya berat-berat ya Bapak Ibu, namun tidak apa-apa, nanti kita pelan-pelan saja. Nah, untuk data extraction, apa saja yang nanti kita ambil ya atau kita ekstrak ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kita akan mengambil informasi yang relevan ya, informasi yang penting dari studi yang sudah kita include ya. Dari step sebelumnya itu mungkin kita mendapatkan 10 studi atau 20 studi. Nah, apa saja yang akan kita ambil? Kita ambil publisher ya. Ini ada typo ya. Publisher dan country of origin, kemudian sampel size-nya berapa, main age atau gendernya, mau male, mau female ya. Kemudian intervention karakteristik ya, misalkan intervensinya apa, kontrolnya apa, duration of intervention-nya berapa ya Bapak Ibu dan lain-lain. Kemudian outcome measurement ya, adakah subjective outcome, adakah objective outcome ya. Kemudian finding-nya ya, apa temuannya seperti apa. Ini dalam melakukan data ekstraksi minimal dilakukan oleh 2 orang Bapak Ibu. Fungsinya apa? Untuk meminimalisir error ya. Error ya, human error ya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan, Bapak Ibu semua memperhatikan confounding faktor dari topik of interest yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan previous tadi yang mengakses topik ini, age dan gender itu signifikan mempengaruhi outcome-nya. Kemudian jika variabelnya beragam, maka nanti perlu direcode ya Bapak Ibu menjadi variabel baru. Kemudian mengkontak original author jika nanti terdapat missing value. Misalkan outcome kita adalah viral load, tapi dalam bentuk apa ya? Misalkan dalam bentuk f-test ya, maka kita bisa bisa tanya ini min-nya berapa ini dan lain-lain ya. Dan cek and recheck ya Bapak Ibu. Ini saya berikan satu contoh. Ini adalah satu published paper, Assessment of Predictive Performance of Caris Risk Assessment Model based on Systematic Review and Meta-Analysis ya. Salah satu contoh ini, jika Bapak Ibu ingin full text-nya bisa login ke reference ini ya, bisa dicari. Nah, di dalam paper ini diberikan contoh hasil dari systematic review-nya ya, systematic review. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat nih, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 studi yang dipaparkan di tabel yang kita lihat ya. Dan di sini tipe studinya adalah perspektif cohort ya, semua ini kebetulan ini sama, tipe studinya adalah perspektif cohort dan ini partisipan, ini partisipan karakteristik Bapak Ibu, ada country and setting ya. Ini di sini bisa secara detail dia memaparkan. Kemudian ini female and male-nya ada berapa ya. Kemudian di sini pada follow up ya. Ini pada baseline, ini pada follow up. Kemudian age as baseline ya. Ini age-nya ya. Range age-nya ada juga dalam bentuk mean dan standar deviasi ya. Kita tulis semua Bapak Ibu. Kemudian di sini outcome-nya. Nah, ini outcome-nya di sini ada outcome event definition, percentage of event ya, location carries ya. Ini Bapak Ibu ekstraksi dari original artikel yang sudah include di Bapak Ibu. Nah, kemudian misalkan diagnosis kriteria berdasarkan apa? Ada yang misalkan WHO, ada misalkan ICD-10 ya, dan lain-lain. Itu kita ekstraksi ya. Data-data ini penting Bapak Ibu, dan misalkan ada komponen lain ya, ada variabel lain, misalkan di sini kebetulan radiografi use for diagnosis carries ya, dan follow up-nya. Ada enggak follow up-nya? Kemudian modelnya bagaimana? Ini modelnya juga ditampilkan. Dan outcome-nya Bapak Ibu, misalkan nih discrimination dari AUC ya. Nah, di sini dilihat nih hasil dari area under curve-nya ya. Kemudian
di sini juga ditampilkan ya rasio ya. Rasionya juga muncul di sini. Nah, ini adalah komponen-komponen yang diekstrak ya. Bapak Ibu mengekstraknya sesuai dengan temuan Bapak Ibu. Kalau saya sarankan semua temuan lebih baik diekstrak semua. Nanti kita lihat pattern-nya, mana data-data yang banyak samanya ya. Maksudnya tidak banyak missing-nya. Kalau terlalu banyak missing kita delete saja kolomnya nanti seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang quality assessment. Terdapat banyak sekali rating scale untuk quality assessment ya, contohnya GBI, Robbins, ROB, Ottawa dan lain-lain Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung googling saja, sangat banyak sekali. Untuk quality assessment minimal dilakukan oleh 3 orang. Kenapa harus 3? Karena kalau 2 orang nanti tarik-tarik ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Kalau 3 orang nanti bisa menimbulkan kesepakatan ya Bapak Ibu, ada titik tengahnya. Kemudian kita diharapkan memahami berbagai macam metodologi riset. Misalkan Bapak Ibu nanti akan melakukan pair ways meta analysis. Nah, itu berarti paling tidak harus tahu itu komponen-komponen RCT, apa itu yang dimaksud dengan ITT, apa yang dimaksud dengan adverse event, apa yang dimaksud dengan per protokol, dan berapa persen yang harus yang ditolerir berdasarkan guideline. Kalau misalkan RCT menggunakan consort guideline ya Bapak Ibu. Kemudian menggunakan untuk jika Bapak Ibu sebagai contoh nanti melakukan pair ways meta analysis, maka bisa menggunakan acuan Cochrane's Handbook. Ini silakan diklik linknya, nanti akan sudah nge-link ke Cochrane's Handbook, bisa Bapak Ibu baca. Kemudian ROB 2.0 untuk quality assessment juga dari Cochrane, juga sudah saya berikan linknya, tinggal diklik saja dan dibaca seperti apa, dan di situ juga dicontohkan ya Bapak Ibu. Ini beberapa tipe bias ya nantinya yang akan di-assess ya. Ada selection bias, performance bias, detection bias, attrition bias, dan reporting bias. Semua detail dan contohnya sudah ada semua. Ini adalah referensinya, sudah saya letakkan. Ini saya berikan contoh untuk quality assessment untuk cohort study. Kebetulan ini menggunakan GBI. Nah, untuk detailnya bisa dilihat di link ini Bapak Ibu ya, referensinya ya. Ini contoh untuk crash control study. Seperti ini, ada 10 komponen. Dan ini contoh untuk cross-sectional study, ada 8 komponen. Nah, ini contoh menggunakan Probus ya Bapak Ibu. Ini untuk link full text artikelnya ada di sini. Nah, ini komponennya dari risk of bias-nya. Seperti itu. Nah, di sini perlu diperhatikan risk of bias itu nanti yang plus ini berarti low risk of bias. Kemudian yang minus ini high risk of bias, kemudian yang tanda seru ini unclear Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk data analisis, nah ini poin terakhir untuk data analisis, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus memilih software, mau pakai yang mana ini softwarenya, mau gratis, berbayar, silahkan dipilih. Yang kedua, generating the result, nanti forest plot-nya itu mau diapakan ya. Kemudian observe the heterogeneity, bagaimana kita dealing dengan heterogeneity, apakah tidak ada heterogeneity, artinya homogen, atau significant heterogeneity ya. Kemudian kita juga memilih nih pakai fixed effect atau random effect ya. Kapan memilih fixed effect, kapan memilih random effect. Kemudian kita juga harus handling faktor affecting heterogeneity, misalkan heterogeneity-nya tinggi, mau diapakan? Berarti nanti mengarahnya ke subgroup atau meta regression ya, untuk melihat faktor-faktor apa yang influence significantly dari heterogeneity tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu assessing publication bias Bapak Ibu. Nah, untuk selecting softwarenya ada beberapa ya, yang gratis itu pakai Rifmin. Tentunya ada plus minusnya ya Bapak Ibu, berbayar dan gratis. Kemudian comprehensive meta-analysis sesuai dengan namanya, ini sangat komprehensif sekali dan mudah digunakan ya. Kemudian juga ada, kalau Bapak Ibu suka coding nih, ada Stata, ada SAS, dan R ya. Ini lebih advance lagi karena kita mainnya nanti coding Bapak Ibu. Nah, ini salah satu outcome forest plot-nya Bapak Ibu ya. Forest plot-nya seperti ini, outcome-nya seperti ini. Jadi di sini sudah tahu semua ya, sudah. Kebetulan ini menggunakan random effect ya Bapak Ibu, dan sepintas dari kita lihat di sini heterogeneity-nya itu di sini kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, I square-nya itu 76 ya. Artinya itu tinggi ya heterogeneity-nya ya. Seperti itu.
Dan di sini apa itu namanya? P-value-nya juga kurang dari 0,1 ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas untuk heterogeneity-nya. Nah, ini untuk mengobserve heterogeneity ada dua. Pertama yaitu secara visual dan yang kedua yaitu secara statistical. Secara visual kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, yang ini itu lebih homogen ya. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan ini masih ada dalam satu garis ya, tidak ini ya. Masih kalau kita buat pakai penggaris nih masih dalam satu ini. Tapi kalau yang ini sudah ada yang ke sana, ada yang ke sini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan titik tengahnya ini ada yang menyentuh, ada yang enggak ini ya. Sudah lebih heterogen ya, seperti itu. Nah, yang kedua dengan cara statistical procedure. Pertama, chi-square test-nya. Nanti di outcome kalau outcome dari softwarenya itu ada Q statistik. Nah, large chi-square indication of heterogeneity. P-value-nya. Nah, P-value kurang dari 0,1 juga heterogeneity. Yang paling mudah yaitu dengan mengamati I-square. Nah, ini salah satu acuan. Ada acuan yang lain. Misalkan cut off point-nya pakai 50 ya, 50% ke bawah non signifikan, 15 ke atas signifikan. Tapi ini acuan yang lain ada 0 sampai 40 not important ya, artinya bisa diabaikan ya. Kemudian 30 sampai 60 moderate, kemudian 50 sampai 90 signifikan dan 75 sampai ini considerable. Tapi kalau menurut saya selama itu muncul percentage maka masih ada heterogeneity ya Bapak Ibu seperti itu. Artinya itu tidak homogen. Kemudian kapan kita memilih fixed effect? Fixed effect model sebenarnya secara asumsi the true effect is equally among included study. Jadi true effect-nya sama ya dari beberapa studi yang dimasukkan. Dan ini hanya melihat varian dari within study ya, within study ya. Kemudian variation between study diabaikan Bapak Ibu ya. Kebalikannya, kalau random effect model, the effect estimated in various study are not identical, jadi dianggap tidak sama ya. Kemudian yang kedua yaitu dia konsiderasinya melihat variansnya within dan between studi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, kalau heterogeneity-nya misalkan heterogeneity-nya tinggi, maka bisa memilih ya random effect model ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, nanti kita juga akan melihat nih calculation efeknya ya, mau pakai yang mana ya, effect size. Nah, ini effect size, misalkan ini tergantung dari outcome measurement yang Bapak Ibu dapatkan ya, misalkan dalam bentuk mean dan standard deviation, maka nanti bisa menggunakan mean different ya, atau standardized mean different kalau itu ada beberapa kuesioner yang berbeda-beda tapi masih mengukur satu konsep yang sama, atau memakai Cohen-D dan Hedge, dan misalkan itu dalam bentuk dikotomus bisa juga pakai risk ratio atau odds ratio ya, dan bisa menggunakan correlation between two continuous variable Bapak Ibu ya. Nanti tergantung data apa yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, ini saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan ini menggunakan fix ya, fix effect, dan ini standardized mean difference. Kita menggunakan SMD, dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan dia 0 ya, artinya tidak ini homogen ya. Nah, ini 0 homogen, dan kalau Bapak Ibu masih ingat kurang dari 0,1 itu significantly heterogen, karena ini 0,8 maka tidak signifikan ya, no heterogeneity. Dan di sini hasilnya ya, hasilnya seperti itu ya Bapak Ibu. No significant difference between group ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini tidak signifikan ya. Confidence intervalnya ini 1 minus 1 plus ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana kita menghandling ya kalau terjadi heterogeneity. Pertama yang kita perhatikan adalah secara klinikal nih, partisipan karakteristiknya. Misalkan mean age-nya antar studi itu sama apa enggak, atau jangan-jangan satunya terlalu tua, satunya terlalu muda, otomatis akan berpengaruh dari efek dari intervensinya Bapak Ibu. Kemudian intervention type sama apa enggak, jangan-jangan satunya
5 session, satunya intervalnya tidak sama, satunya 1 hari, satunya 2 hari. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian outcome measurement purpose. Nah, ini outcome measurement artinya kalau menggunakan skala subjektif, apakah itu mengukur konsep yang sama? Jangan-jangan itu merupakan subscale dari whole picture dari subjektif ya. Misalkan quality of life ya Bapak Ibu. Nah, dalam quality of life itu kan ada beberapa sub komponen ya yang diukur. Nah, itu perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang kedua, secara metodologikal yang salah satunya itu design of study, sama apa enggak? Kemudian the risk of bias ya, sama enggak dia menggunakannya. Kemudian uh, statistical heterogeneity ini artinya berbagai intervensi yang tidak sama ya Bapak Ibu, yang heterogen yang tadi saya sebutkan ya, antar berbagai studi yang Ibu masukkan. Karena kan tidak mungkin benar-benar sama, misalkan satu ada di Australia, satu dengan ini, populasinya berbeda. Kemudian komponen intervensinya juga secara metodologis kita lihat, perhatikan. Nah, itu hal-hal itu yang nanti bisa menginfluence heterogeneity Bapak Ibu, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu assessing publication bias ya. Untuk assessing publication bias ada 2 cara juga. Yang pertama visual inspection, yaitu melihat funnel plot-nya. Yang kedua yaitu dengan statistical analysis result. Apa saja? Menggunakan eager test, bigger test. Biasanya ini menggunakan two-tail dengan p-value kurang dari 0,05 Bapak Ibu ya. Kalau kurang dari 0,05 maka signifikan untuk publication bias-nya. Ada juga trim and fill method dan fail safe number ya Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan contoh funnel plot. Nah, funnel plot yang bagus itu semua studinya itu adalah di dalam kurung ini Bapak Ibu ya, di dalam piramida ini ya, piramida ini. Nah, itu juga ditentukan dari berapa jumlah studi yang Bapak Ibu masukkan. Kalau banyak, maka kadang-kadang meskipun ada yang keluar seperti ini, masih tidak signifikan karena masih banyak yang di dalam. Seperti itu, Bapak Ibu. Sekian dari saya, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.